Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Jessica Deborah Nuni. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi kinetika kimia tentang reaksi orde 2 tipe 1 sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah kinetika kimia. Jadi, mari langsung saja kita mulai pada presentasi materinya. Jadi, apa itu reaksi orde 2 tipe 1? Jadi, reaksi orde 2 tipe 1 ini adalah salah satu reaksi kimia yang laju reaksinya itu bergantung pada konsentrasi satu reaktan dengan pangkat 2 atau laju reaksi yang bergantung pada dua reaktan yang masing-masing reaktannya itu dipangkatkan dengan 1. Jadi, dalam reaksi ini laju dapat dinyatakan dengan persamaan, yaitu laju sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan dengan 2, atau laju sama dengan K dikali konsentrasi A dikali dengan konsentrasi B. Di mana K itu merupakan konstanta laju, sedangkan A dan B itu adalah konsentrasi reaktan. Contoh reaksi ini adalah reaksi antara dua molekul yang sama atau dua molekul yang berbeda yang menghasilkan produk. Kemudian orde reaksi juga mempengaruhi bagaimana laju reaksi berubah seiring berjalannya waktu dan konsentrasi reaktan. Jadi, contoh reaksi orde 2 tipe 1 adalah reaksi antara dua molekul A yang menghasilkan produk seperti yang ada pada slide. Kemudian persamaan laju reaksi untuk reaksi ini adalah laju sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan dengan 2, di mana K ini adalah konstanta laju dan A ini adalah konsentrasi dari reaktan. Baik, kita akan masuk pada persamaan diferensial laju, di mana persamaannya seperti yang ada pada slide, yaitu min D kali konsentrasi A per dt sama dengan K dikali dengan konsentrasi A pangkat 2. Nah, persamaan ini menunjukkan bagaimana konsentrasi reaktan A itu berubah terhadap waktu, dan tanda negatif itu menunjukkan bahwa konsentrasi dari A dapat berkurang seiring berjalannya waktu. Kemudian yang berikut yang di bawahnya itu pemisahan variabel, di mana persamaannya yaitu D dikali konsentrasi A per konsentrasi A pangkat min 1 sama dengan min K per dt. Jadi pada persamaan ini variabel konsentrasi reaktan A dan dt dipisahkan untuk mempermudah integrasi. Tujuannya untuk mengintegrasikan mengintegrasikan kedua sisi persamaan dan mendapatkan bentuk hubungan langsung antara konsentrasi dan reaktan A dan waktu atau T. Oke, setelah pemisahan variabel, persamaan tersebut dapat diintegrasikan dan integralnya seperti yang ada pada slide, yaitu integral D dikali konsentrasi A per konsentrasi A dipangkatkan dengan 2 sama dengan min K integral dt. Jadi, integral tersebut merupakan bagian dari penyelesaian persamaan diferensial untuk reaksi orde kedua, di mana sisi kiri dari konsentrasi zat reaktan A terhadap waktu. Jadi hasil integrasinya adalah min 1 per konsentrasi A sama dengan min KT dikali C, di mana C adalah konstanta integrasi. Sehingga dengan menyusun ulang, kita dapat mengekspresikan konsentrasi A sebagai fungsi waktu, yaitu persamaannya adalah 1 per konsentrasi A sama dengan KT ditambah dengan C, atau jika kita ingin menetapkan kondisi awal T sama dengan 0 dan A0 sebagai konsentrasi awal, maka didapatkan persamaan yaitu 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A0 ditambah dengan KT. Jadi persamaan tersebut merupakan hasil integrasi dari persamaan laju reaksi. Kemudian, bila dibuat grafik antara 1 per A terhadap waktu atau T, akan diperoleh garis lurus dengan slope-nya adalah K dan intercept-nya adalah 1 per A0. Jadi, grafik antara 1 per A terhadap waktu dapat dilihat seperti gambar yang ada pada slide. Jadi, sumbu X yang ada pada slide itu udah bersifat horizontal, menunjukkan waktu biasanya dalam detik, menit, atau jam tergantung pada laju reaksi. Sedangkan sumbu Y itu vertikal, menunjukkan bahwa 1 per A yang merupakan kebalikan dari konsentrasi reaktan A. Kemudian ciri-ciri grafik yaitu yang pertama garis lurus. Jadi grafik reaksi orde 2 tipe 1 ini berupa garis lurus yang miring
miringnya ke atas, dan ini menunjukkan bahwa 1 per A meningkat secara linear seiring dengan bertambahnya waktu. Kemudian kemiringan atau slope. Jadi kemiringan garis ini sama dengan konstanta laju reaksi atau K. Jadi semakin besar nilai K, semakin curam kemiringan garis tersebut. Kemudian jika T sama dengan 0, maka nilai pada sumbu Y-nya itu adalah 1 per A0, yaitu kebalikan dari konsentrasi awal, yaitu A. Kemudian makna dari grafik yang ada itu, grafik tersebut menunjukkan bahwa pada reaksi orde 2 tipe 1 itu merupakan kebalikan dari konsentrasi reaktan 1 per A yang bertambah secara linear terhadap waktu. Kemudian peningkatan nilai 1 per A ini mengindikasikan bahwa konsentrasi reaktan A menurun seiring berjalannya waktu sesuai dengan hukum kinetika orde 2. Kemudian cara untuk menganalisisnya yaitu yang pertama linearitas, yaitu jika grafik adalah garis lurus, ini mengkonfirmasikan bahwa reaksi tersebut mengikuti kinetika orde 2. Kemudian menentukan konstanta laju atau K. Jadi ditentukan dengan kemiringan garis, yaitu delta Y per delta X. Ini adalah nilai konstanta laju reaksi. Jadi jika garis lebih curam dan reaksi lebih cepat. Oke, baik, selanjutnya yaitu kita akan masuk pada waktu paru. Jadi, waktu paru dalam reaksi orde 2 tipe 2 ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk konsentrasi reaktan berkurang setengah dari nilai awalnya. Jadi, pada reaksi ini, waktu paru itu tergantung pada konsentrasi awal reaktan, sehingga persamaan reaksi waktu paru untuk reaksi orde 2 tipe 2 ini dinyatakan sebagai T setengah sama dengan 1 per K dikali konsentrasi. Baik, kita lanjut pada yang berikut, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi orde 2 tipe 1. Jadi itu ada beberapa faktor, yaitu yang pertama itu konsentrasi reaktan, kemudian suhu, kemudian katalis, kemudian tekanan, dan yang lain-lain. Yang pertama itu untuk konsentrasi reaktan. Jadi semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin cepat reaksi berlangsung, karena kemungkinan tumbukan antar molekul semakin meningkat. Kemudian faktor yang berikut yaitu suhu. Suhu yang lebih tinggi meningkatkan energi kinetik molekul sehingga mempercepat tumbukan dan meningkatkan laju reaksi. Kemudian yang ketiga itu katalis. Jadi penambahan katalis ini juga dapat menurunkan energi aktivasi dan mempercepat laju reaksi tanpa bereaksi secara langsung atau secara permanen. Kemudian faktor yang berikut yaitu tekanan. Untuk reaksi gas, peningkatan tekanan dapat meningkatkan konsentrasi gas dan mempercepat laju reaksi. Jadi itu adalah penjelasan dari beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi orde 2 tipe 1. Baik, demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.